Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NRP 011118400023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resum pada praktikum Physlab 1 yang berjudul Geiger-Müller. Next. Menurut Aprilianti tahun 2020, atom dapat dikatakan sebagai suatu partikel penyusun benda yang berukuran kecil dan tidak bisa dipotong-potong lagi. Definisi lain dari atom yaitu suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang mengelilinginya. Tiap atom memiliki inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Elektron pada suatu atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Atom tidak dapat diubah atau dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Next. Menurut Kumar, tahun 2014, partikel subatomik terdapat dua jenis, yaitu partikel fundamental dan partikel komposit. Partikel fundamental adalah partikel yang tidak tersusun dari partikel lain. Berdasarkan massa, partikel fundamental itu dibagi menjadi partikel tak bermassa, partikel cahaya, partikel perantara, dan partikel berat. Berdasarkan muatannya, partikel fundamental dibagi menjadi partikel positif, partikel negatif, dan partikel netral. Berdasarkan spin, partikel fundamental dapat dibagi menjadi dua, yaitu boson dan fermions. Next. Menurut Beiser, tahun 2000, partikel komposit atau biasa disebut hadron adalah partikel elementer, tidak seperti lepton. Hadron memiliki interaksi kuat dan interaksi lemah. Hadron juga berbeda dengan lepton karena hadron menempati ruang. Alih-alih berukuran infinitesimal, hadron berukuran diameter lebih besar dari 1 fm. Next. Menurut Boole, tahun 2009, partikel radiasi adalah partikel yang dihasilkan oleh radiasi. Partikel radiasi sendiri adalah terdiri dari atom atau subatom di mana mempunyai massa dan bergerak menyebar dengan kecepatan tinggi menggunakan energi kinetik. Contoh partikel radiasi adalah elektron, beta, alfa, foton, dan neutron. Next. Menurut Suparmono, tahun 2018, kestabilan inti dapat ditentukan oleh banyaknya proton dan neutron dalam intinya. Dan tidak semua gabungan neutron dan proton dapat membentuk inti yang stabil. Next. Menurut Herniwanti tahun 2020, radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Tergolong zat radioaktif, biasanya unsur tersebut bersifat labil. Untuk mencapai kestabilan, zat tersebut harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Next. Selanjutnya, menurut Jumini, tahun 2018, peluruhan dibagi menjadi 3, yaitu peluruhan alfa, beta, dan gamma. Pada peluruhan alfa, inti meluruh yang tidak stabil meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Partikel alfa sendiri adalah partikel bermuatan positif pada inti helium. Partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, sehingga dapat dinyatakan sebagai atom helium-4. Kemudian peluruhan beta terjadi pada inti tidak stabil yang relatif ringan. Dalam peluruhan ini akan dipancarkan partikel beta yang mungkin bermuatan negatif atau elektron atau bermuatan positif yang biasanya identik dengan positron. Pada peluruhan gamma, sinar gamma yang merupakan hasil dari inti atom yang mengalami deksitasi setelah
tereksitasi. Setelah peluruhan alfa dan beta, inti biasanya dalam keadaan tereksitasi. Inti akhirnya mencapai keadaan dasar setelah memancarkan satu atau lebih foton yang energinya berkesesuaian dengan perbedaan energi antara berbagai keadaan awal dan keadaan akhir dalam transisi yang bersangkutan. Kemudian, peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tanpa mengubah susunan inti. Next. Menurut Sulistiani, prinsip dari sistem deteksi radiasi adalah mengubah radiasi menjadi pulsa listrik. Komponen-komponen dasar dari sistem deteksi radiasi adalah sumber listrik, amplifier, pencatat waktu, diskriminator, penganalisis salur tunggal, penganalisis salur ganda, dan alat pencatat atau skaler. Jenis-jenis detektor, ada detektor isi gas, detektor sintilasi, dan detektor zat padat. Next. Menurut Sulistiani, tabung Geiger-Müller terbuat dari bahan kaca yang diisi dengan gas dan 2 elektroda. Tabung ini diisi dengan sejumlah gas yang dapat terionisasi dengan baik. Pada kedua elektroda tersebut, kemudian diterapkan potensial listrik DC. Potensial ini diatur secukupnya sampai terjadi peruntuhan elektron sekunder pada kawat sentral yang akan menyebar sepanjang kawat tersebut. Penyebab peruntuhan ini adalah elektron atomik yang tereksitasi dalam tumbukan, sehingga menghasilkan foton dalam daerah ultraungu yang kemudian dipancarkan saat elektron ini kembali ke tingkat energi semula. Foton ini mengionisasi atom-atom gas yang ada di sekitarnya. Ionisasi berhenti ketika ion positif yang bergerak lebih lambat dari elektron semakin menumpuk sehingga menurunkan kuat medan listrik dalam tabung. Setiap ionisasi pengion yang datang akan menghasilkan satu pulsa. Pulsa yang dihasilkan akan memiliki puncak yang sama, tidak bergantung energi radiasi dari pengion. Pada penggunaan praktis tegangan kerja untuk menghasilkan proses ini disebut daerah Geiger-Müller dan didapati berada pada kisaran 200 volt. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.